bertumbuh kembang dalam cinta. Om Swastiastu. Sebagai makhluk perpaduan aspek spiritual dan material, manusia terdiri atas jiwa yang disebut Atman dan 3 lapisan badan. Ketiga lapisan badan manusia yang disebut Trisarira terdiri dari badan fisik atau stula sarira, badan pikiran atau suksma sarira, dan badan budi atau intelek atau antahkarana sarira. Ketiga lapisan badan manusia dihidupi oleh jiwa sehingga dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Jiwa merupakan unsur rohani spiritual yang sifatnya kekal abadi, sedangkan ketiga lapisan badan merupakan unsur duniawi material yang termusnahkan. Karena manusia perpaduan dari jiwa dan 3 lapisan badan, maka manusia memiliki 4 kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, psikologis, intelek, dan spiritual. Kebutuhan fisiologisnya seperti menghirup udara, makan, minum, olahraga, dan sebagainya yang bersifat fisik. Kebutuhan psikologisnya seperti rasa aman, diterima orang lain, diakui, dihargai, mencintai, dicintai, dan sebagainya yang bersifat mental. Kebutuhan intelektualnya seperti mendapat pengetahuan, berkreasi, kegiatan olah pikir, memahami moralitas dan etika, kegiatan estetika seperti menikmati keindahan, dan sebagainya yang bersifat intelek. Kebutuhan spiritualnya seperti mengaktualisasikan bakat yang dimilikinya, pencarian atas kebenaran, pencarian hidup bahagia, dan menemukan kesadaran fitrah ilahinya sebagai jiwa. Intinya, Sat Chit Ananda, kebenaran, kesadaran, kebahagiaan. Keempat kebutuhan manusia ini selaras dengan 4 tujuan hidup manusia yang diajarkan agama Hindu. Catur Purusarta terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Secara natural, sesuai kodrat alaminya, manusia bertumbuh kembang dari kesadaran ragawi, lalu ke kesadaran mental, meningkat ke kesadaran intelek, dan puncaknya ke kesadaran spiritual. Proses tumbuh kembang ini dalam keadaan normal
sejalan dengan pertambahan usianya dari bayi menuju anak-anak, lalu remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya tua. Proses ini juga sejalan dengan perkembangan cinta di dalam dirinya, dari kama, lalu meningkat ke sringara, meningkat lagi ke maitri, dan meningkat lagi ke bhakti, dan akhirnya ke puncak cinta yang disebut Atma Prema. Kama adalah cinta dalam bentuk ketertarikan fisik karena hasrat indrawi yang pada dasarnya bersifat erotik, seperti wajah cantik atau tampan, bentuk tubuh seksi atau kekar. Sringara adalah cinta karena keintiman emosional yang romantis, seperti saling memanggil dengan nama panggilan khusus sebagai ungkapan kasih sayang, bertukar hadiah, dan berbagi rahasia. Maitri adalah cinta dalam bentuk kasih tulus seorang ibu, yaitu kebaikan hati dan kepedulian kepada orang lain, bahkan makhluk lain, seperti memberi makan orang kelaparan, membantu orang miskin, atau memelihara hewan peliharaan. Bhakti adalah cinta yang melampaui cinta antar pribadi, yaitu cinta dalam bentuk pengabdian tulus yang ditujukan meluas ke seluruh ciptaan dan juga untuk Tuhan. Atma Prema adalah cinta rohani sebagai jiwa, cinta universal spiritual. Setiap orang dan setiap makhluk di bumi ini dilihat sama dan dicintai sebagai jiwa yang ilahi, perwujudan Tuhan. Cinta rohani Atma Prema adalah kesadaran manusia sebagai makhluk spiritual menyadari kemanunggalan dirinya sebagai jiwa dengan jiwa-jiwa lainnya dan dengan Tuhan. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan bertumbuh mencari cahaya, cinta rohani Atma Prema mendorong manusia mencari cahaya ilahi, dan cahaya itu ada di dalam hatinya. Cahaya itu disebutkan dalam Chandogya Upanishad 3.13.7 dari Samaveda. Ada cahaya yang bersinar di luar semua hal di bumi, di luar kita semua, di luar langit, melampaui langit tertinggi, langit yang paling tinggi. Ini adalah cahaya yang bersinar di dalam hatimu. Om Shanti, Shanti, Shanti.